Mobil otonom, mobil yang bisa nyetir sendiri, itu bukan lagi fiksi ilmiah loh. Ini adalah sebuah keajaiban teknologi yang menjanjikan masa depan yang lebih aman dan efisien. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Gimana persisnya cara mereka mengambil keputusan dalam hitungan sepersekian detik di jalanan? Coba deh, bayangin, Anda lagi di jalan tol, tiba-tiba mobil Anda ngerem mendadak. Keras, padahal di depan kosong melompong, nggak ada apa-apa. Kenapa coba? Kalau si mobil nggak bisa ngasih tahu alasannya, apa Anda masih bisa percaya 100%? Nah, ini dia inti masalah yang akan kita bahas. Jadi, untuk bisa melihat sekelilingnya, mobil-mobil ini punya indera suprar. Ada LiDAR yang pakai laser buat bikin peta 3D yang super detail. Ada radar yang bisa mengukur jarak, bahkan pas cuaca lagi jelek. Terus ada kamera, ya kayak mata kita buat ngenalin rambu lalu lintas, orang, atau sepeda. Kombinasi semua ini ngasih mobil pemahaman yang lengkap banget tentang dunianya, jauh melebihi apa yang bisa kita proses. Nah, disinilah letak permasalahannya. Kita bisa lihat semua data yang masuk, tapi proses di dalam otak AI-nya, cara dia mengambil keputusan, itu seringkali jadi misteri. Algoritma canggihnya itu saking kompleksnya, bahkan para insinyur yang membuatnya pun kadang nggak bisa sepenuhnya melacak kenapa si mobil melakukan A, bukan B. Bayangin aja Anda punya sopir pribadi yang jago banget, selalu sampai tujuan dengan selamat. Tapi dia nggak pernah ngomong, nggak pernah jelasin kenapa dia ambil jalan pintas, kenapa tiba-tiba pindah jalur, atau kenapa dia ngerem. Anda mungkin sampai tujuan, tapi apakah Anda bakal merasa benar-benar nyaman? Nah, itulah perasaan kita terhadap AI kotak hitam ini. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kenapa sih ketidaktahuan ini jadi masalah besar? Taruhannya itu jauh lebih tinggi dari sekedar rasa penasaran. Ini menyangkut keselamatan, tanggung jawab, dan yang terpenting, kepercayaan. Pertama, ada dilema etis yang mengerikan. Kalau kecelakaan nggak bisa dihindari, gimana cara mobil diprogram untuk memilih? Lalu siapa yang tanggung jawab secara hukum kalau ada apa-apa? Dan dengan semua data perjalanan yang dikumpulkan, gimana kita bisa yakin data kita aman? Ini semua pertanyaan besar yang kalau nggak ada jawabannya, kepercayaan publik itu mustahil didapat. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan lagi cuma soal teknologi, ini soal bagaimana orang-orang bisa merasa cukup aman untuk menggunakannya. Jadi, kepercayaan adalah rintangan terbesar yang harus diatasi. Jadi, gimana caranya kita membuka si kotak hitam ini? Untungnya para peneliti punya solusinya. Inilah pahlawan dalam cerita kita. AI yang dapat dijelaskan, atau yang kerennya disebut XAI. XAI itu singkatan dari Explainable Artificial Intelligence. Sesuai namanya, tujuannya adalah membuat keputusan AI jadi transparan. Anggap saja XAI ini adalah seperangkat alat dan metode yang dirancang untuk menerjemahkan proses berpikir AI yang rumit menjadi penjelasan yang bisa kita, sebagai manusia, pahami. Dan gambar ini dengan cerdas menunjukkan peran sentralnya. Lihat deh, XAI itu ada di tengah-tengah, menghubungkan semua sistem penting lainnya. Dia memastikan kita bisa paham bagaimana mobil mendeteksi objek, gimana keputusan dibuat, bagaimana data dilindungi, dan pada akhirnya, gimana caranya kita bisa percaya pada mobil itu. Oke, kedengarannya hebat secara teori. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Bagaimana sebuah mobil bisa menjelaskan keputusannya kepada kita? Ada dua cara utama. Penjelasan lokal itu untuk menjawab kenapa barusan. Misalnya, kenapa mobil tadi ngerem? Sedangkan penjelasan global itu gambaran besarnya. Ini menjelaskan aturan umum mobil, misalnya, biasanya gimana sih mobil ini bereaksi di dekat zona sekolah? Keduanya sama-sama penting untuk membangun pemahaman yang utuh. Prosesnya kurang lebih begini. Pertama, mobil melakukan sesuatu, katakanlah pindah jalur. Lalu, metode XAI seperti Lime atau SHAP, ini adalah teknik-teknik canggih, langsung menganalisis semua data saat itu dan menentukan faktor mana yang paling berpengaruh. Terakhir, dia menghasilkan penjelasan yang simpel, seperti berpindah jalur untuk menghindari lubang di depan. Sederhana kan? Jadi, kemana semua ini akan membawa kita? XAI bukan cuma soal membuat kita merasa lebih nyaman. Ini adalah kunci untuk membuka tingkat otonomi berikutnya dengan aman. Coba kita lihat level-level otonomi ini. Di level 3, pengemudi masih harus siap sedia. Di level 4, mobilnya udah jauh lebih mandiri. Dan di level 5, tujuan akhirnya nggak perlu ada setir atau pedal lagi. Nah,
Sadar nggak? Setiap kita naik level, kita menyerahkan lebih banyak kendali. Dan semakin banyak kendali yang kita serahkan, semakin penting bagi AI untuk bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kepercayaan benar-benar jadi mata uang yang paling berharga. Jadi poin krusialnya adalah ini, ada hubungan timbal balik yang sangat jelas. Semakin kita melepaskan kendali, semakin besar pemahaman yang kita butuhkan sebagai gantinya. Kita nggak bisa punya yang satu tanpa yang lainnya. Dan XAI adalah jembatan yang memungkinkan transisi ini terjadi dengan aman. Pada akhirnya, perjalanan menuju mobil yang sepenuhnya otonom adalah perjalanan membangun kepercayaan. Kita tidak akan pernah sampai ke sana kalau kita seolah-olah menyetir dalam gelap. AI yang dapat dijelaskan ini ibaratnya menyalakan lampu, menunjukkan jalannya, dan memberi kita peta yang kita butuhkan untuk menavigasi masa depan yang luar biasa ini dengan penuh percaya diri.